Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semoga berkat bulan Ramadan yang mulia ini Allah tambahkan di hati kita ketakwaan yang sesungguhnya. Allah tanamkan di hati kita rasa takut kepada Allah, rasa takut untuk melanggar syariatnya, rasa takut untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terus bukakan pintu-pintu ampunan untuk kita seluas-luasnya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan sangat rahmat yang sangat banyak, dan juga menjadi bulan yang dimana Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya bagi siapapun yang menuju kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ketika di awal Ramadan kami pernah menjelaskan satu hadis yang di situ juga menceritakan, membahas bahwa 10 pertama bulan Ramadan adalah rahmat, 10 yang kedua adalah ampunan, dan 10 yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan sebenarnya bulan Ramadan meliputi semuanya, artinya ya 10 itu ya ada rahmat, ada ampunan, ada pembebasan api neraka. Hanya dibagi seperti ini supaya untuk mengkhususkan. Akan tapi sebenarnya kalau secara umum Ramadan itu ya dari awal sampai akhir yang mencakup 3 hal ini secara keseluruhan. Kan tapi 10 akan tapi disebut 10 itu untuk menunjukkan prioritasnya. Maka kita akan masuki 10 pertengahan bulan Ramadan, dan artinya Allah bukakan untuk kita kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah seluas-luasnya. Maka jadikan ini adalah momen yang tidak boleh kita sia-siakan. Ibarat ya, kalau kita punya kalau kami pernah menggambarkan kalau ibarat ada diskon gede-gedean gitu ya. Oke, kalau ada diskon gede-gedean, yang belanja kok dapat diskon. Dan diskonnya enggak kira-kira lagi. Kita kadang kalau belanja ngelihat ada diskon 50% aja sudah mulai tergoda, 70% lebih tergoda lagi. Nah, sekarang ini bukan cuma 50% atau 70%, Allah ampuni sebesar apapun, ini 100%. Artinya Allah ampuni sebesar apapun dosa kita. Artinya makanya Rasulullah sendiri pernah ketika beliau berkhutbah di hadapan sahabat, beliau mengatakan amin. Saat itu ditanya oleh sahabat apa yang menjadikan beliau menyebut amin itu, beliau menyebutkan 3 hal, di antaranya adalah sungguh celaka. Malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, sungguh celaka jika ada orang bisa masuki bulan Ramadan tapi tidak bisa mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Nabi katakan amin, karena sungguh aneh di saat ampunan begitu banyaknya dibukakan oleh Allah, kebaikan begitu banyaknya dibukakan oleh Allah, tapi kok ada orang tidak bisa mendapatkan itu semua, sehingga dikatakan celaka kata malaikat Jibril, dan Nabi katakan amin. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita semua adalah hamba yang punya banyak dosa. Dosa kita, Masya Allah, dosa kita itu sangat-sangat banyak sekali, tidak seimbang dengan amal yang kita lakukan. Sedangkan jatah umur itu selalu berkurang, tapi dosa kita tuh terus bertambah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa perut, dosa. Dan Allah pun pernah berfirman dalam salah satu hadis qudsinya. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'un fil laili wan nahar. Allah saat itu berfirman, ya ibadi innakum tukhti'un, wahai hambaku, kata Allah, kamu tuh selalu melakukan dosa-dosa. Fil laili wan nahar, enggak malam, enggak siang. Subhanallah. Allah tahu, karena memang itulah hal kita. Manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya salah, lupa. Wa na'ghfiru dzunuba jami'an.
Akan tetapi kata Allah, aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Tapi siapa orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah? Ya tentu saja orang yang merasa dirinya dosa. Dan lalu setelah dia merasa dirinya dosa, dia mau meminta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita nggak merasa dosa, kita akan susah minta ampun. Ya, kalau nggak minta ampun, gimana akan dimaafkan? Gitu ya. Jadi walillahil mathalul a'la, Allah punya, ya tidak bisa dibandingkan contoh. Hanya seperti gini saja. Seorang tua yang punya anak yang melakukan kesalahan, lihat. Ya namanya orang tua akan memaafkan semua kesalahan anak. Akan tetapi tentu beda di saat anak melakukan salah lalu dia meminta maaf dengan anak yang ketika salah dia cuek saja, lihat. Walaupun sama-sama maafkan tapi tentu ya. Tapi tentu ketika orang tua anak kok minta maaf dengan sungguh-sungguh, itu akan ada rasa yang berbeda, ridhonya apa semua akan diberikan. Tapi kalau anak melakukan salah terus dia cuek, ya orang tua akan terus mendoakan. Akan tetapi ya tetap perasaan itu akan ada ganjal, tidak enak. Ini urusan kita dengan orang tua saja. Tapi Allah ya kita nggak bisa menyamakan urusan Allah dengan orang tua. Ini hanya contoh saja. Urusan dengan manusia pun kalau ternyata kita melakukan kesalahan lalu kita tidak tahu diri, tidak meminta maaf, itu menjadi adalah bentuk kekurang ajaran, bentuk ketidakpekaan, bentuk kebodohan ya. Di sekarang bagaimana urusan kita dengan Allah? Tentu kita akan sangat-sangat bodoh, sangat-sangat kurang ajar, sangat-sangat hina di saat kita melakukan kesalahan seperti itu lalu kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah, mohon ampun, mencoba introspeksi seperti yang sudah kami sebutkan kemarin. Di antara ibadah yang hendaknya kita lakukan adalah tafakur. Dan tafakur ini akan menghantarkan kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Dan ingatlah, kita semua adalah pendosa. Kita adalah orang-orang yang punya banyak dosa. Dan sebesar apapun dosa kita, yakinlah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Karena Allah sudah menjanjikan, ya ibadi innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kamu lakukan dosa, lakukan salah, enggak siang, enggak malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Akan tapi aku bisa mengampuni semua dosa-dosa kalian, kata Allah. Fastaghfiruni. Maka Allah berfirman, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun kepadaku akan ampuni kalian. Subhanallah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala pernah berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika ya Rabbi, dengan keagunganmu ya Allah, la ubrihu aghwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Aku tuh demi keagunganmu, malaikat iblis ini bersumpah, syaitan bersumpah kepada Allah bahwa setan ini akan terus menjerumuskan hamba Allah selagi ruh mereka masih ada berada di jasad mereka. Wa qala Rabb tabaraka wa ta'ala, lalu Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali wa irtifai fi makani, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, kata Allah, la azalu aghfir lahum mastaghfaruni, selagi mereka akan aku ampuni dosa mereka, mastaghfaruni, selagi mereka meminta ampun kepadaku. Ya. Janji setan akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita. Janji setan adalah untuk berusaha menjadikan kita orang yang hina di hadapan Allah. Akan tapi kita lihat janji Allah. Kita boleh takut dengan janji setan, karena artinya supaya kita tidak lengah dengan godaan setan yang terkutuk. Akan tapi ingatlah kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni kita asalkan kita mau meminta ampun kepada Allah. Maka ayolah para sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini banyaklah kita merenung. Ayo kita ingat dosa-dosa kita. Jangan merasa diri kita sudah sempurna. Jangan karena merasa sudah satu hari membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, lalu merasa diri kita sudah mulia. Jangan merasa bahwa kita sudah melakukan puasa kayak kita selamat dari kesalahan. Tidak. Dan terus kita introspeksi. Ada banyak kesalahan yang kadang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Dosa kita kepada Allah. Kadang ya urusan ibadah sendiri kita punya banyak kekurangan. Bagaimana ibadah kita, sholat kita jauh dari sempurna. Sholat kita hanya sering menjalankan kewajiban. Bacaan Al-Quran kita tidak ada tadabbur di dalamnya. Setelah itu bagaimana kita sering Rasulullah SAW adalah kita membaca kisah bagaimana cinta beliau kepada umatnya. Tapi kita sebagai umat, apa yang bisa kita berikan untuk Rasulullah? Tidak ada. Akhlak kita jauh dari apa yang diajarkan oleh beliau. Perilaku kita pun jarang
membaca sholawat pun kita kadang masih belum susah untuk istiqomah. Belum lagi kita kadang bilang rindu, bilang cinta, tapi apakah itu hanya benar omongan di mulut saja atau memang ada di hati kita? Ada banyak kesalahan-kesalahan kita. Belum lagi nanti urusan dosa dengan orang tua, dosa, subhanallah. Kalau kita sebutkan tidak akan ada habisnya. Saya kita kumpulkan buku paling tebal pun tidak akan bisa untuk menulis semua dosa-dosa kita, terlalu banyak. Maka dari itu ayo mohon ampun kepada Allah. Yang merasa sudah terjerumus kepada dosa-dosa besar, yang mungkin pernah melakukan perzinahan, yang mungkin pernah melakukan mabok-mabokan, yang mungkin pernah durhaka kepada orang tua, yang mungkin pernah melakukan dosa yang mungkin di mata manusia sangat besar, ketahuilah sebesar apapun dosa, jika kita minta ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi jika kita meremehkan dosa sekecil apapun, hati-hati, bisa saja dosa itu menjadikan Allah murka kepada kita. Maka ayolah wahai para sahabat muslimah, ambil kesempatan ini, jangan kita sia-siakan, minta ampun kepada Allah. Sepertiga malam kita bangun, ya, ketika kita selesai sholat kita berdoa mohon ampun. Sepertiga malam kita bangun, kita angkat kedua tangan kita berkeluh kesah, kita menangis, kita mengadu di hadapan Allah, sebut dosa-dosa kita, buka aib kita di hadapan Allah. Membuka aib di hadapan Allah bukan suatu hal yang hina. Yang hina adalah di saat kita mengobrol aib kita di hadapan manusia, atau mencoba mengobrol aib orang lain aib orang lain di hadapan orang yang lain lagi. Artinya membuka aib orang lain, ini adalah suatu kehinaan. Tapi kalau di saat kita menyebut kehinaan kita di hadapan Allah, ini bukan suatu hal yang hina. Sebut kehinaan kita, sebut dosa-dosa kita, lalu minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan Allah ampuni. Maka semoga kita menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga nanti keluar dari Ramadan Allah jadikan kita orang yang sudah terampuni dosa-dosanya dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.